Selamat berjumpa kembali pemirsa. Kembali lagi bersama SCnews.com, terarah secara aktual. Beberapa menit ke depan kami akan memberikan kabar buat pemirsa, diantaranya 46 ditambah 25 adegan peragaan rekonstruksi di dua tempat oleh dua tersangka oknum TNI, satu oknum Polri, dan satu warga sipil di Boja Kendal berlangsung lancar. Telah dilakukan rekonstruksi di Boja Kendal oleh 4 tersangka yang diduga sebabkan Jemi Antok meregang nyawa. Awalnya dalam peristiwa tersebut oknum 4 tersangka menduga bahwa Jemi Antok maling. Akan tetapi tidak ada bukti kuat saat peristiwa itulah Jemi Antok diduga dianiaya hingga meninggal dunia. Kini keempat oknum tersangka pada hari Selasa 19 September 2023 sekira pukul 11.45 waktu Indonesia bagian Barat menjalani rekonstruksi. Beberapa tersangka yaitu 2 oknum anggota TNI berinisial I dan satunya lagi berinisial H. Untuk oknum tersangka lainnya yaitu berinisial S dari anggota Polri dan yang terakhir adalah berinisial P dari warga sipil. Berdasarkan fakta di lapangan, beberapa awak media yang langsung menghadiri di lokasi rekonstruksi terkait terduga maling terpantau perwakilan dari Pomdam 4 di Ponorogo, penasihat hukum tersangka serta keluarga korban. Pada rekonstruksi tersebut mestinya digelar di 2 tempat, yaitu di Perumahan Rafada 2, Meteseh, dan di Polsek Boja, namun pada akhirnya diputuskan untuk dilaksanakan semua di Mapolsek Boja dengan alasan untuk mengantisipasi massa yang banyak berdatangan. Rekonstruksi dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Galarimba Doe Sirang SIK selaku penyidik. Saat ditemui oleh awak media, Gala menuturkan, jadi hasil rekonstruksi hari ini kita lakukan rekonstruksi tetap dengan 2 TKP, namun satu TKP-nya tetap TKP pengganti ya, TKP yang di Perumahan Rafada kita pakai TKP pengganti di Parkiran Polsek. Kurang lebih TKP pertama ada 46 adegan, untuk TKP 2 25 adegan. Memang ada beberapa adegan yang mungkin ada pada saat pelaksanaannya ada ketidaksinkronan dengan beberapa saksi, namun itu wajar dalam pelaksanaan rekonstruksi ya, karena hari ini juga sekarang kita undang jaksa juga untuk menyaksikan, nanti bisa menilai kan jaksa dengan hakim ya, seperti itu. Kemudian ya alhamdulillah hari ini rekonstruksi berjalan lancar, termasuk kita hadirkan 4 orang tersangka. Seperti itu. Tadi ada yang TKP pertama 46 adegan, kemudian TKP yang kedua itu ada 25 adegan. Gini, artinya keterangan kita dengarkan, makanya tadi kan ada beberapa perbedaan tetapi kita laksanakan. Saksi yang ini dia menyatakan seperti apa, kita laksanakan. Tapi yang mungkin tersangka atau saksi yang lain menyatakan seperti apa, perbedaannya kita laksanakan juga. Nah, ya nanti akan disinkronkan dengan BAP. Ya, jadi ini udah final ya? Kalau rekonstruksi ini sudah final. Tinggal nanti jaksa yang meneliti berkas. Dan untuk proses ini apakah ada kemungkinan ada tambahan? Sementara masih 4 tersangka, tapi kan kita tetap penyelidikan, penyidik sini kita maksimalkan ya, seperti itu. Sementara sampai sejauh ini 4 tersangka. Ada kemungkinan nambah? Apabila ada nanti misalnya hasil pemeriksaan atau penyidikan seperti apa, kalau memang nambah nanti kita sampaikan, akan rilis. Tapi kalau memang tidak ada ya sampai di 4 orang. Pak Kasat, izin satu pertanyaan kembali. Informasi yang kita dapat dari Kompas TV itu ada 18 diduga tersangka. Mohon petunjuk. Bukan 18 diduga tersangka. Apa itu? Saksi itu. Itu artinya mohon maaf. Itu artinya kok saksi-saksi itu tidak dihadirkan atau bagaimana? Jadi gini, petunjuk. Ini rekonstruksi udah kedua nih. Yang pertama ada semua. Yang saat ini tuh memang ada beberapa adegan pengganti ya, karena kendala ada yang pas kerja atau ada yang keluar kota. Namun keterangan mereka saksi-saksi ini sudah dituangkan semua dalam BAP dan tentunya sudah disumpah. Ya. Oh baik, siap Pak Kasat. Oke, gitu teman-teman ya. pada kesempatan yang sama, Heru dari keluarga korban saat dimintai keterangan mengemukakan, ini seadil-adilnya seterang-terangnya, artinya semua harus bertanggung jawab sesuai dengan porsinya. Saya juga tidak mau, saya sebagai keluarga yang kebetulan memang mengangkat kasus ini, saya itu dalam saya menuntut keadilan ada kezaliman terhadap orang lain. Upaya hukum apa nantinya yang dilakukan? Untuk upaya hukum nanti akan saya bicarakan dengan tim kuasa hukum keluarga, karena saya merasa ada kejanggalan-kejanggalan seperti ini kan hanya proses yang diproses ini kan hanya mengenai penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia, gitu kan. Seharusnya ini ada patut diduga ada praktek-praktek rekayasa dari mulai di Rafada, rekayasa kejadian, gitu kan. Yang korban ini seperti tadi kita saksikan bersama, korban ini awal dari kejadian ini adalah kan laporannya Bapak Luhut Hartono yang kehilangan
TV ala tukang pada tanggal 30 Mei dengan kecurigaan yang belum ada buktinya. Sujadi ngambil korban di rumahnya, terus diinterogasi seperti itu, dia langsung diborgol. Nah, di situ tidak terbukti bahwa korban ini mencuri di hari kejadian hari itu. Nah, tapi untuk bisa menjerat korban ini, itu disusulkan laporan tentang kehilangan HP pada bulan Desember bersama Ibu Eta. Nah, di sini yang kami merasa patut diduga itu ada rekayasa kejadian. Karena Bu Eta waktu itu melaporkan pada saat tanggal 30 Mei itu, HP itu ada di tangan, HP-nya Bu Eta yang hilang itu ada di tangannya Bu Eta. Dan ketika Bu Eta dulu merasa kehilangan, katanya kehilangan, sama-sama kita tidak tahu, katanya kehilangan pada bulan Desember, tidak pernah melaporkan kehilangan di polsek atau polsek terdekat. Justru atas adanya justru adanya kasus ini baru dilaporkan. Loh, kenapa? Kenapa dan tidak dari kemarin? Korban, ya, dan dia menuduh korban. Ya, pasalnya dari mereka adalah alasannya korban mengakui. Korban mengakui dalam video itu korban diinterogasi dalam keadaan terbata-bata dan saya dari pihak keluarga saya menyatakan bahwa korban saat diinterogasi di Rapada dalam keadaan tertekan. Dalam video itu jelas korban dalam keadaan tertekan, bahkan menjelaskan kamu ngambil di mana, rumah sebelah mana aja terbata-bata, susah menjelaskan. Nah, tadi di saat rekonstruksi itu sudah jadi dengan jelas bahwa si korban, karena korban ini kan sudah meninggal yang diperankan oleh orang lain, jelas korban ini mengakui dengan jelas bahwa ia ngambil di sini, ngambil HP, ngambil duit dan sebagainya. Padahal dalam video itu sama-sama kita saksikan bahwa korban ini dalam keadaan tertekan dan sulit untuk menjelaskan. Videonya ada semua. Jadi itu harapan gimana? Nah, harapan saya sebagai keluarga, ini keadilan ini harus diungkap seadil-adilnya, seterang-terangnya. Jadi menurut Anda rekonstruksi ini banyak kejanggalannya? Ya, ada beberapa kejanggalan. Di antaranya yang mana? Ya, yang posisi ngambil. Sujadi ngambil korban di rumahnya. Ya kan? Kita kan nggak ada yang tahu. Semua tidak ada yang tahu. Itu yang tahu hanya Sujadi. Jadi dia bebas untuk memberikan keterangan apa saja. Ya kan? Saya lihat tadi dalam rekonstruksi dia masuk rumah, Anto lagi duduk, dia masuk rumah, terus Sujadi nanya, kamu namanya siapa? Jimmy Anto. Kamu yang maling di Rapada sama ini toh? Enggak, kamu ngambil hari ini ngambil TV, ngambil ini enggak? Kamu ngambil HP kemarin? Ya, saya hanya ngambil HP. Ini secara logika kita. Orang yang mencuri dan tidak ketahuan, terus tidak ada barang buktinya, ditanyain ngaku. Gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya menanyakan kewenangan Sujadi. Ini juga pelanggaran ini harus diproses oleh Propam. Jadi, pelanggaran yang dilakukan oleh Sujadi itu dari mulai ngambil, ya kan? Dari mulai ngambil korban ke rumahnya, menerangkan bahwa aku anggota polisi. Berarti kan dia membawa korban atau mengambil korban secara paksa itu sebagai seorang anggota polisi. Walaupun dia juga menyebutkan ketua Pabima Rapada, tapi dia menyebutkan bahwa anggota polisi. Nah, sedangkan dia itu berdinas di Polrestabes Semarang, Sat Narkoba. Nah, ketika dia ngambil korban, kewenangannya apa? Nah, ketika misal korban ini ngaku bahwa dia mencuri HP, mencuri TV, kenapa dibawa ke Rapada? Oke, untuk menunjukkan rumah ini. Nah, kenapa dia langsung bawa ke polsek, diserahkan? Atau bagaimana? Kenapa harus di Rapada dulu, diinterogasi lagi, ya kan? Terus di-share ke grup, foto di-share ke grup sehingga masa berdatangan di chat WA grup itu jelas ada dikasih oleh-oleh dulu, pakai benda tumpul dan sebagainya. Nah, ini yang membahayakan. Gitu loh. Nah, logikanya begini, saya satu lagi ngomong. Ketika ada si A, kita tahu si A ini kerjanya maling. Jenengan polisi. Jenengan saya suruh nangkap itu, tangkap Pak itu maling. Berani enggak? Tanpa bukti. Berani enggak? Makanya ini pelanggaran kewenangan ini yang menyebabkan adanya pelanggaran kewenangan ini yang menyebabkan korban ini jadinya dianiaya terus meninggal dunia. Nah, saat dianiaya di Rapada itu sudah babak belur terus dibawa ke polsek. Nah, itu jika tidak ada inisiatif dari Sujadi dan Rapada untuk merekayasa laporan, nggak akan terjadi TKP kedua, pembunuhan di polsek. Gitu loh. Sementara Muhammad Rozak Kurniawan SH, kuasa hukum dari tersangka P, merasa tidak puas dengan hasil rekonstruksi tersebut. Saya Rozak Kurniawan, saya kuasa dari Pandu Wicaksono terkait perkara yang di Rapada. Mas, hasil dari rekonstruksi tadi menurut jenengan selaku kuasa hukum? Menurut saya selaku kuasa hukum, kita ini kurang puas dalam arti tidak sesuai dengan harapan dan kurang adanya keterbukaan dan kejelasan di situ. Apa Mas, terutama di bagian adegan apa? Bagian adegan yang di polsek tadi yang terkait dengan pemukulan, pengamplengannya tadi. Padahal sebenarnya Pandu melakukan pemukulan. Pandu sebenarnya tidak melakukan pemukulan, tapi melakukan pengamplengan saja, penamparan saja yang dilakukan sekali. Jadi bukan yang diulang berapa kali seperti itu. Gitu, Pak. Terus rencana kedepannya seperti apa, Mas? Rencana kedepannya kita akan melakukan upaya hukum lainnya. Itu dulu.
Rekonstruksi pada hari Selasa itu ada beberapa saksi yang datang terlambat yang seharusnya dijadwalkan pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat pada akhirnya berlarut hingga dimulai pada siang menjelang duhuran. Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti berita ini. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini, dan silakan berkomentar agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya. Salam sejahtera semua. Saya Hadi Purwono, ASN TV mengabarkan.